bawa keluar gitu kan, bawa keluar, ajak tinggal di sini biar dia ngerasain. Ini demi Allah Dira. Begitu kedengeran suara berisik kayak gitu, itu tiba-tiba pintu tenda kebuka, ditarik-tarik Dira. Gak, gua nggak mau ikut sama lu. Tiba-tiba tangan juga udah ketarik Dira, diseret. Udah tuh nendang Dira. Gak mau, gue udah pada mati, gue bilang gitu kan. Gua nggak mau ikut lu. Tendang Dira, ada yang mental. Lu dengar suara gamelan nggak? Si Romi gue tanya kayak gitu. Si Romi bengong, emang lu denger katanya? Terus si Riaji ngomong, iya gue denger. Lu denger Cik? Denger gue. Dari mana? Dari puncak. Ternyata kita bertiga itu semalaman suntuk. Kalau gue kan terputusnya di mimpi Dira. Karena mimpi tadi. Nah kalau si Embeng sama Rianji sampai mereka bangun itu dengar suara gamelan. Nah Embeng itu terbangun karena apa? Gue nendang Dira sama teriak-teriak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dira dan Kang Arya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat nanti. Sehat. Kemarin habis ini sih, habis nggak enak badan tapi sudah. Oh, sempet sakit ya Kang? Sempet sakit, cuman ketika ngeliat Dira kok rasanya langsung sembuh gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya Dira. Oke teman-teman, balik lagi. Kita bakalan dengerin kisah-kisahnya dari Kang Arya. Betul Kang? Siap Kang. Kalau boleh tahu peristiwa di gunung mana Kang? Ini di Gunung Semeru Dira. Pada tahun? Di tahun 98. Tahun 98 iya. Semeru. Oke, Betul. langsung aja kita dengerin dari Kang Arya. Kang Arya silahkan. Terima kasih cantik. Sama-sama. Halo, assalamualaikum sobat-sobat CP. Seperti sudah disampaikan oleh Bidadari Angin Timur. Pada kali ini gue coba menceritakan pengalaman di Gunung Semeru Dira, pada tahun 98, di mana pada saat itu sebenarnya kondisi negara kita itu sedang nggak baik-baik aja Dira. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kang? Ya karena kan ada peristiwa besar ya di 98, yaitu Mei 98, di mana terjadi gerakan reformasi. Sehingga adanya pergeseran kekuasaan dari orde lama ke dari orde baru ke reformasi. Nah, itu peristiwa yang cukup besar karena banyak menimbulkan korban ya. Ya dalam hal ini kita nggak spesifik sih ngomongin itu. Nah, karena memang kebetulan aja nih timingnya Dira ya. Intinya sepanjang tahun 98 itu kita sebagai mahasiswa dengan idealisme kita ya di zamannya ya, jadi tentunya mungkin tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu zaman itu Dira ya, memang situasinya seperti itu. Kita ini kebanyakan di jalan daripada di kampusnya Dira. Bener-bener berubah lah Dira ya, kampus itu sepi bisa dikatakan ya, karena setelah orde baru ini kita, sebagian dari kita itu masih nggak puas lah ya dengan kepemimpinan yang sekarang. Ya. Jadilah kita masih terus turun ke jalan. Nah sebenarnya Dira dari bulan ke bulan ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan tuh sebenarnya secara pribadi gue letih Dira. Pengen lah balik ke kampus, belajar seperti biasa ya, godain anak baru gitu kan, terus naik gunung. Tapi pada waktu itu karena situasi dan kondisinya emang seperti itu, dimana kita kalau nggak turun ke jalan rasanya nggak enak juga lah sama teman-teman di kampus ya. Karena kebetulan memang satu suara Dira. Semua kampus tuh bisa dikatakan satu suara lah ya. Nggak kayak sekarang yang mungkin beda-beda suaranya gitu. Udah lelah, letih, pengen banget naik. Hingga memasuki bulan Oktober ya. Nah, mungkin waktu itu Oktober akhir kayaknya Dira. Soalnya masih teringat jelas. Sempet lah di kampus tuh, sempet juga ngikutin kelas. Setelah selesai ngikutin kelas, pengen nongkrong nih di depan Dira. Itu jalan dari ruang itu tuh 46 kalau nggak salah, lupa mata kuliah apa Dira. Jalan keluar ngelewatin BAK, yang jelas jangan BAB ya. Terus lewatin pohon rindang. Nah begitu mau masuk ke deket pos satpam Dira, tiba-tiba ada 2 orang Dira, teman kuliah. Satu mungkin Dira kenal nih, kakaknya Om Ruli, biasa dipanggil Bang Embeng ya. Satu lagi namanya Rianji. Ini kita satu fakultas, satu jurusan, sama-sama Vkom
sama-sama anak jurnalistik. Dari jauh udah cengar-cengir Dira nih. Waduh, ada apa nih gitu kan. Si Embeng apa lagi tuh udah senyum Pepsodent dari jauh tuh. Saya emang gila tuh gitu. Kutek sampai tuh langsung dah basa-basi Dira tuh yang kagak basi kan. Cuk, gimana gitu kan, habis kelas lo ya, kira-kira omongnya kayak gitu Dira. Iya. Terus langsung nih si Embeng, naik yuk kata dia. Itu dengar kata naik Dira ya, Masya Allah Dira, bener-bener itu seger banget Dira, kayak ngeliat wajah Dira baru kena air wudhu terus sholat 2 rakaat Dira. Enak banget itu kan ngeliatnya, kaget tuh. Terus ya seneng juga Dira kan, wah jadi naik nih, pucuk dicinta ulang pun tiba. Di tengah-tengah situasi yang kredit, kita capek, harus tembak-tembakan, bukan tembak-tembakan dalam artian kita bawa senjata juga enggak. Kita ditembakin pakai peluru karet, kadang peluru tajam juga Dira, ada korban berjatuhan. Tiba-tiba rekan satu alma mater ada yang ngajakin naik, wah kan main Dira, seneng banget. Langsung nyaut, jadi kemana? Yang nanya kan Bang Meng, yang nyaut Bang Rianji. Kata Rianji, Arjuno, tos. Arjuno sempet kaget tuh Dira. Karena apa? Setahu gue Arjuno itu kan di Jawa Timur dan dia nggak terlalu jauh sama Semeru. Iya. Makanya langsung nyeletuk. Nanggung amat Arjuno, Semeru aja lah. Gitu kan. Ah, gue mau ke Arjuno sama Meng katanya. Kalau lu mau ikut, ayo ke Arjuno gitu kan. Sempet mau ngebantah lagi, toto tangannya Bang Meng sama matanya. Pertama mata kedip-kedip kan, sambil miring-miring gitu kan. Gue agak kaget juga Dira. Tadi bocah kenapa nih, kelimpan janda kali gitu. Masih belum ngerti Dira, terus colek-colek. Terus agak ngerti tuh Dira. Akhirnya si Rianji ngomong apa, iyain aja. Ya deh Arjuno jadi, kapan berangkat gitu kan. Kata dia, sekarang. Ini perabotan lenong udah pada siap kata dia gitu kan. Oh ya udah. Ya udah gue balik dulu deh bentar. Beresin perabotan lenong, lu pada nunggu di mana? Ya udah gue tunggu sini kata mereka gitu kan. Ya udah tuh. Seneng banget Dira. Seneng banget. Akhirnya gue naik gunung juga gitu kan. Setelah capek, nih ada kenang-kenangan Dira nih. Nanti setelah pulang dari Semeru, kita akan terlibat sebuah peristiwa yang cukup besar, yaitu Semanggi 1 Dira. Ini ada kenang-kenangan di sini. Luka bekas serpihan peluru. Ada di sini kenang-kenangannya. Tapi nanti saat itu nggak akan duga lah kalau gue di tanggal 12 November, 13 November 1998 termasuk salah satu korban dan sempat dinyatakan sebagai mahasiswa hilang ataupun mahasiswa yang tewas dari ISIP. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu Dira. Tapi nanti ya. Oh tuh seneng banget Dira. Seneng. Pulang nyebrangin rel kereta, nyebrangin jalan raya, nunggu angkot dulu naik Mini Harta Dira. Sekarang udah nggak ada tuh Mini Harta. Nunggu Mini Harta dapet langsung jalan ke arah Depok, turun di Gang Camat Dira. Nyebrangin rel kereta, nyebrangin jalan lagi, masuk gang buku di Keramakan tuh, terus sampai rumah langsung masuk kamar Dira, beresin tuh perabotan lenong tuh. Ada sarung, karena kan nggak punya sleeping bag, jadi sarung bag 2, masukin sarung 2, segala macem, sama briket Dira. Nah briket ini kelak akan menjadi permasalahan yang serius antara gue sama Embeng. Ya tapi nanti aja ya, nanti diceritain. Udah briket segala macam masuk, alat-alat pribadi, alat tim udah beres. Pamit nih sama almarhum nenek kan. Nah sempat ditahan nih sama almarhum nenek Dira. Kenapa ditahan? Karena kan situasinya lagi gawat Dira. Ini skalanya bukan skala Jakarta doang Dira, tapi skalanya nasional. Istilahnya mahasiswa bergerak tuh hampir di setiap kota di seluruh Indonesia, setiap hari turun ke jalan. Jadi suasana memang lagi nggak kondusif. Jadi almarhum nenek saat itu belum meninggal ya, itu sempat khawatir lah. Tapi ya berhasil kita yakinkan Dira, nggak apa-apa lah mahasiswa. Istilahnya kan kita mau naik gunung bukan mau demo gitu. Akhirnya setelah dijelasin almarhum nenek inilah izinin. Terus kita main duit Dira 20.000. Pada saat itu 20.000 lumayan gede Dira, lumayan gede. Karena jarum super sebungkus itu masih 1.500 kalau nggak salah, apa 1.750 atau 1.200 malah. Pokoknya intinya masih murah ya. Jadi ya lumayan tuh 20.000. Pamit, cium tangan langsung cabut Dira, buru-buru tuh pinggir jalan lagi, nyegat angkot. Kagak tahu dah angkotnya apaan, lupa Dira. Pokoknya
Yang penting dia lewat kampus IISIP, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Pokoknya dia harus lewat situ. Udah tuh singkat kata sampai tuh dia ke kampus. Ternyata ini orang dua udah kagak ada tuh di pos satpam. Tapi ninggalin pesen ke satpam. Satpam bilang, itu si Embeng sama si Rianji nunggu di kantin kan? Oh ya udah langsung ke kantin. Kantin Mbak di sebelah kampus. Udah pada nongkrong situ lagi pada ngopi. Ya udah gue ngikut ngopi, ngobrol-ngobrol soal Arjuno. Ya udah si Embeng setiap mau ngomong Semeru itu kalau nggak salah kaki diinjek kayak sama dia gitu. Pokoknya intinya pelan-pelan mulai ngerti dah. Kenapa gue harus nurutin gitu kan? Oh ya udah. Terus gimana nih Ji? Ke rumah gue dulu Jalan Batu kata dia. Ada sesuatu yang kan perabotan lenong mereka udah lengkap. Ternyata si Rianji ada yang ketinggalan. Jadi kita harus ke rumahnya dia dulu. Ya udah setuju kita naik P43 tuh dia. Turun di Jalan Batu ke rumah dia ngambil barang yang ketinggalan. Selesai itu kita langsung naik bajai. Terus turun di mana gue lupa. Intinya kita nyegat P17. Dari situ kita sambung perjalanan menuju ke stasiun Senen. Singkat kata sampai Senen ya Dira. Nah kebetulan keburu tuh kereta Gaya Baru Malam Utara Dira. Karena pada saat itu kereta menuju Surabaya kelas ekonomi yang super pahit, super nikmat itu cuma dua Dira. Gaya Baru Malam Utara sama Gaya Baru Malam Selatan. Gaya Baru Malam Utara lewat Semarang, Gaya Baru Malam Selatan lewat Jogja. Sebenarnya secara waktu tempuh sama aja Dira. Karena ini kereta yang paling telat, berangkat duluan sampainya belakangan. Karena di tengah jalan berhenti mulu Dira. Bener sampai ganteng berhentinya itu. Sekali berhenti bisa setengah jam. Belum baunya Dira ya. Itu WC-nya, bau pesingnya di ujung sini bisa sampai ujung sana Dira. Tapi ada nikmatnya kalau kita lapar ya itu. Ada tukang pecel lewat. Ndok asin gitu kan. Rojak cengur. Pokoknya plus minusnya tuh ada. Dan kayaknya di era sekarang ini nggak akan bisa diulang lagi gitu. Itu nostalgia kita ya, jangan nostalgia gitu. Di saat remaja dulu, karena perjalanan kereta jarak jauh itu memang betul nikmatnya ya. Lupalah di kereta Dira. Yang jelas di sini gue semakin paham kenapa waktu di kampus di depan gerbang satpam itu, di depan pos satpam, si Romi itu Simbeng dia nyolek sama kedap-kedip. Di kereta ini baru jelas. Pokoknya kira-kira ini gini ya Dira. Pokoknya setiap si Rianji ngajak ke Arjuno lu yain aja. Ntar kita ke Semeru. Oh jadi. Karena kita belum pernah ke Semeru Dira. Sedangkan Rianji tahun kemarin udah pernah ke Semeru. Makanya dia ngajak ke Arjuno. Dira asli gak enak nih sama Rianji Dira. Sorry Ji ya. Beneran sumpah. Gue belum pernah ke Semeru. Lu mah udah enak gitu kan. Udah pokoknya singkat kata di kereta kita lupa lah Dira. Yang jelas ngobrol tidur, makan, ngerokok lah. Aktivitasnya nggak jauh-jauh dari itu ya. Sampailah kita stasiun Surabaya Pasar Turi Dira. Itu sekitar jam 8 pagi. Kita langsung cari itu kios makanan. Kalau nggak salah kita makan nasi rawon sambil ngobrol-ngobrol tuh Dira. Rencana pendakian ke Arjuno lewat Tretes. Pada saat itu kita iyakan saja. Cuman dalam hati, sorry Ji ya. Lu aja sama keluarga lu yang metal-metal ke Arjuno. Gue mau mending Semeru. Cuman masih gak enak tuh Dira. Ya iya aja lah. Cuman di hati nih Simbeng, gue mau mending Semeru udah gak enak hati. Cuman ya gimana gitu. Kita belum pernah ke Semeru kan. Udah selesai makan. Itu kita nanti akan nyari bis. Dulu ada Dira, bis Damri. Nggak tahu nih dia dari mana. Pokoknya intinya dia tuh jurusannya pasar tuh Bungur Asih Perak kalau nggak salah ya, Tanjung Perak kalau nggak salah nih ya. Nah itu nanti kita nunggunya kira-kira 1 blok di depan stasiun Surabaya Pasar Turi sebelah kanan. Kalau kita dari pintu keluar exit tuh dari sebelah kanan. Kita jalan ke situ Dira tuh. Di situ sempat nunggu kira-kira setengah jam, datang tuh bisa Dira. Ya kurang lebih jam 9 kali ya. Naik dah aku tuh kita ke bis. Dulu ongkosnya masih 500 kalau nggak salah Dira. 500 perak tuh dari Pasar Turi sampai ke Bungur Asih. Naik tuh patas, dia jalan arteri biasa atau masuk tol, terus udah jalan kita tidur kalau nggak salah, masuklah kita ke
terminal Bungurasi Dira. Itu sekitar jam 10. Nah di sini apa namanya, kita ngobrol-ngobrol terus lupa lah gimana ya, tiba-tiba kan kita waktu itu logistik kita belum pada beli banyak Dira ya, dalam artian belum lengkap. Entah yang ngajak Rianji, entah Mbeng, yang jelas bukan gue Dira. Soalnya gue tahu diri, duit gue cekak gitu kan. Kita belanjanya di Robinson Dira, di Ramayana. Wah dalam hati dari terminal Bungurasi kita ke sebelah kanan nih, masuk ke Ramayana Dira. Udah gaya di Ramayana. Pikiran gue gini nih, wah si Rianji banyak duit nih. Sementara si Mbeng mikirnya, wah si Rianji banyak duit nih. Gue mikirnya juga kan sama kayak gitu. Jadi kita semua nih mikirnya, gue bawa duit lebih. Menurut pikiran Mbeng sama Rianji. Menurut pikiran gue sama Mbeng, Rianji bawa duit lebih. Menurut pikiran Rianji, pokoknya kita begitu semua, sama si Nawang Dira. Akhirnya belanja gaya-gayaan Dira. Cia, beli roti tawar, beli gas, beli anu, beli ini. Gaya lah, lumayan banyak Dira. Di mall belanjanya gitu kan. Ya, anjir gaya bener gue kata. Kita waktu itu tenang-tenang aja karena yang pikiran kita, wah nih bocah bawa duit banyak nih. Ternyata mikirnya begitu semua sama si Nawang. Yaudah selesai Dira tuh belanja. Lama Dira itu di mall. Dari jam 10 sampai jam berapa lah? Jam 1-an kali ya. Selesai dari mall kita balik lagi tuh ke terminal Bungurasi. Naiklah bis yang jurusan, pokoknya dia lewat Pandaan. Bis mana aja yang penting dia lewat Pandaan. Nah kalau nggak salah bis yang kita naikin tuh jurusan ke Malang. Karena rencananya nanti kita turun Pandaan kan. Ya udah naik ke bis, duduk. Ya udah nunggu bis berangkat, pas jalan kan kondekturnya ngasih tiket tuh Dira ya. Kita bayar yang ke Pandaan. Ya udah bayar Pandaan. Udah tiduran. Nah di mobil nih udah ini nih, apa namanya, udah siap-siap nih ntar kalau udah sampai Pandaan. Intinya kita duduk si Rianji sendiri, gue sama Mbeng berdua gitu. Aduh ini pasukan gelang-gelang nih. Ya ini pasukan Kediri gitu. Ini pemberontakan nih, Jaya Katwang sebentar lagi kalah nih gitu. Udah tuh si Rianji ngoceh-ngoceh mobil, kita diem udah Mbeng. Iya doang. Demi Allah Ji, gue gak enak ya malu, cuman demi Semeru Ji, sorry Ji. Udah tuh gunung sampailah kita ke Pandaan ya. Begitu sampai Pandaan, Pandaan tadi 3 orang mana gitu kan. Sampai Pandaan. Rianji diri. Pandaan gitu kan. Kita tetap diem tuh. Mau mana lu Ci? Pandaan, kita kan mau ke Arjuna kata dia gitu kan. Yang bener kata si Mbeng gitu kan. Wah, aduh enak nih. Si Mbeng ngomong, yang bener. Terus gue jawabin juga. Iya yang bener, siapa yang mau ke Arjuna gitu kan. Merah tuh mukanya udah mulai Dira. Lu pada ngehe lo kata dia gitu kan. Gue serius nih, Pandaan kita turun di sini kata dia gitu kan. Lu aja mau keluarga lo gitu. Gue mau main mau ke Semeru. Udah lu sama sendirian Arjuna gitu kan. Sama keluarga lu yang metal-metal aja. Wah diem. Gimana ya? Waktu itu enak gak enak Dira. Tapi ya gimana? Kita belum pernah ke Semeru. Akhirnya si Rianji mukanya mengeras. Dari berdiri langsung dia duduk diem pokoknya udah jelek banget. Udah kagak enak banget dilihatin beneran. Kita berdua mau Mbeng, enak tuh gue diem. Mbeng gimana nih Cuk? Tahu aja. Udah diem banget tuh bertiga. Datang ke naiknya, ini gimana Mas? Mau turun di Pandaan apa Malang Pak? Nambah berapa? Bilang gitu. Udah nambah tuh. Si Rianji udah diem aja. Akhirnya gue yang bayarin dong. Kalau nggak salah gue atau Mbeng nggak bayarin. Jadilah kita ke Malang. Turun terminal, si Rianji udah nggak ngomong tuh, ambil carrier, buk turun duluan dia. Buset bocah, ikutin kita kalah kita ikutin. Langsung, lu tahu nggak? Langsung ngomongnya jutek gitu kan. Lu dari sini tahu nggak mau kemana? Tumpang. Tahu nggak mobil yang mana? Ya nanya. Udah gue tahu kata dia. Stopin mobil ke Tumpang, naik, banting carrier, udah kita diem aja dah. Enak deh. Jalan di mobil. Udah penuh jalan mobil, gunung. Dulu inget banget di sebelah kiri jalan ada rel kereta kelihatan Dira. Nggak tahu sekarang masih kayak gitu bang ya. Nah, jalan kira-kira sejam lah sampai kita ke Tumpang Dira, pasar Tumpang. Begitu turun, si Rianji duluan banding keril, terus Mbeng baru gua. Nah di sini si Rianji mukanya udah lumayan ganteng lah. Waktu di bis kan jelek banget ya, udah kayak Arca gitu, beku kaku gitu kan. Nah di sini dia udah mulai senyum tuh, senyumnya dikit lah. Terus ketika kita lagi celengak-celengok dipanggil Dira. Begitu kita nengok disamperin sama orang ini.
orangnya gempal dia, kulitnya hitam legam. Ngobrol-ngobrol ternyata nanti kita kenal dia sebagai Pak Yon. Nah Pak Yon ini penghubung lah antara pendaki dengan supir jeep. Nah Haryanji kenal nih, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya disuruh mampir lah ke rumah Pak Yon. Waktu itu pas sampai kita rumah Pak Yon masih bertiga dia, belum ada pendaki lain. Tapi nanti menjelang sore itu anak Surabaya kalau nggak salah 8, terus malamnya kalau nggak salah anak Ciamis atau anak Tasik itu 4 orang. Jadilah banyak Dira, cukup untuk kuota berangkat jeep karena dulu kuotanya 25. Bisa berangkat tuh. Nah sepanjang sore sampai malam sampai besok pagi itu kita enak-enak lah sama Rianji ya. Walaupun pada akhirnya Rianji senyum terus ngobrol sama kita. Ya di sana kita gimana ya, serba salah ya. Makan bakso juga rasanya rasa apa ya? Kalau kita mah emang rasa bakso, kalau dia mah rasanya rasa mangkal kali. Kalau kita makan bakso ya gimana ya, rasanya rasa nggak enak hati gitu kan. Kalau dia mungkin mangkal rasanya, tapi ya udah seiring berjalannya waktu akhirnya dia mencair lah nih si Rianji. Lupa lah itu malam, yang jelas pagi-pagi 4:30 kita udah pada mandi Dira, siap-siap. Terus kita jalan tuh ke belakang Pasar Tumpang, ternyata jeepnya udah nunggu di situ Dira. Udah kita naik-naikin tuh perabotan lenong ke atas jeep, diikat beres. Rianji udah mulai ceria lah, udah kayaknya udah bisa inilah, udah bisa nerima lah keadaan bahwa dia dikudeta di tengah jalan. udah mulai dia megang FM2 tuh, udah mulai dia ceprot gitu kan, udah mulai sibuk lah dia. Mungkin caranya dia ngobatin kekecewaan pakai ini ya, pakai FM2 ya. Jalan di rajibnya, gede. Udahlah, gue sama Meng di belakang Lira, si Rianji di depan, di samping Pak supir dia. Mungkin nggak mau lihat muka kita juga gitu. Gunung jalan Lira. Sampai nanti menjelang Gubuk Lakah ya. Itu nanti banyak kebun apel Dira. Wah kiri kanan kebun apel. Dilalah, nggak tahu nggak dilalah. Tiba-tiba yang tidak sengaja, salah satu mobil jeepnya mogok Dira. Tepat di tengah kebun apel. Anak Surabaya sama anak Jakarta sama liarnya Dira. Begitu mobil berhenti, bubar pada ke kebun apel. Kebun paman. Paman bagi apel. Langsung si Meng melongo di atas jeep. Si Rianji nggak mau turun dari jeep. Kalau gue bodoh amat, yang penting apel. Kebiasaan Dira. Apa dapat plastik tuh kan. Supir jeepnya teriak-teriak, woi jangan mas gitu. Tapi bodoh amat, udah dapat plastik. Balik tuh, lumayan tuh apel yang kecil-kecil Dira, yang warna merah-merah hijau gitu kan. Dapat plastik. Udah tuh naik Dira. Wah jalanannya parah tuh Dira naik tuh. Sampai nanti kita ke ini perbatasan aspal sama debu. Itu kalau nggak salah namanya Pelawangan ya. Jadi di sini nanti kita turun ke arah Bromo. Sementara kalau kita lurus ke kanan itu ke arah Ranupani. Gue lupa namanya apa, Lawang apa nggak salah ya. Nah dari Lawang ini dulu sampai ke Ranupani jalannya itu belum diaspal Dira. Belum dicor beton, belum diaspal. Jadi nanti kalau kita lewat situ itu ngebul Dira. Ngebul banget, debunya tuh ngalang-ngalain kabut. Jadi ya itu kenangan yang indah ya. Nah di sini Rianji kita lihat tuh sekilas dari kaca tuh udah mulai dia pret. Wah udah seneng kali hatinya ya. Udah kita juga agak lega lah. Sampai kita Ranupani itu sekitar jam 9 ya. Kurang lebih ya jam 9. Itu kita langsung urus pendaftaran tuh. Saat itu tiket masuk Kerinci. Saat itu tiket masuk ke Semeru masih 1.500 Dira. Langsung kita bayar tuh Dira. Rianji semua yang ngurus tuh. Diurus semua sama dia. Terus kita sempat foto-foto Dira di depan pelangnya tuh kan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yeah. Yang lain senyum-senyum, dia mukanya begini pas foto. Sorry Ji, udah jumpa, sorry. Udah cek and recheck barang Dira.
segala sesuatunya udah rapi, udah beres. Nah gue ngerasa nih gini nih Ra, ini briket kalau ditaruh dalam kepenuhan nih Ra, karena kan udah ada apel ya, nggak ada logistik yang lain-lain. Akhirnya digantung nih Ra, briket itu digantung di bawah keril, kan ada tali gitu ya, gue gantung di bawah keril. Dan gak akan nyangka nih gara-gara ini briket ada marah-marah mulu sepanjang jalan nih. Udah jalan tuh, dia tunggu tuh ya, sabar gitu. Si Rianji leader, gua di tengah, Simbeng di belakang jalan kita. Jalan sepanjang jalan bunyi tuh, karena kan ada gantungan tuh, jedak, jeduk, jedak, jeduk gitu kan kayak jalan. Jalan turun dia masih aspal, ketemu tuh tulisan, dulu belum ada pelangnya gitu, belum, cuma tanda panah doang. Semeru 17 km. Ya. Nah, kita belok tuh. Belok. Udah jalan tanah Dira, belok kiri, mulai naik tuh pelan menuju ke pos 1. Kalau nggak salah nama pos 1-nya apa ya, Oro-Rombo mah di atas, apa ya, gue lupa nama pos Semeru. Yang gue inget cuma dari Ranukumbulo, dari Waturujeng sampai ke atas, yang Landengan Duo. Kita menuju Landengan Duo. Nah dari apa yang ada panah tulisan 17 kilo sampai Landengan Duo nih, di tengah-tengah menjelang sampai Landengan Duo si Icuk nih, Simbeng udah mulai protes dia. Cuk, itu apaan sih, buntelan ya? Mau masukin keril apa? Lo ngapa lo? Bawaan-bawaan mau apa lo ribet kalau gitu kan? Udah mulai deh. Wah dasar Cina kecil rese gitu kan. Mau ngapa sih lo? Dia diem tuh. Tadinya kan kita bersekongkol, di sini bersekongkolan mulai pecah nih. Gara-gara briket deh. Udah dia, udah belakang lo kata dia. Dia langsung jalan ke depan, ikut kambuk. Siri aja disusul gitu kan. Dalam waktu gede ngapa? Bawaan-bawaan gue lu sewot gitu kan. Sampai Landengan Duo kita istirahat sebentar sambil ngudut, jalan lagi. Dia bawanya berat, Dira. Jadi walaupun dia duluan lama-lama kesusul kan. Begitu gue mau susul, jangan lu, jangan depan gue, lu belakang gue aja lah. Bodoh, emang jalanan menyangkong lu. Gue susul Dira. Bunyi kan tuh, jedak, jeduk. Itu di kepala dia. Nah dia tuh dulu lagi ada masalah Dira. Jadi dia naik gunung pun karena punya masalah. Ceweknya 2, beda kampus. Jadi dia pusing masalah itu tuh, karena ceweknya 2 kan. Ya urusan lu, cewek-cewek lu kan cewek gue gitu. Kenapa pusing ngeliatin briket gue gitu. Jadi mulai nih dari Landengan Duo, nanti kita ke Waturujeng. Itu sering balap-balapan dia. Karena dia gak mau di belakang gua. Karena itu dia ngeliat briket itu dia sebel banget. Jedak. Karena dia anjing, pala gua puing liatin briket gua yang puing. Wah ribut tuh sepanjang jalan. Gua ngatain dia Cina kecil. Dasar lu Cina kecil rese gitu. Dia kan kayak Chinese ya. Lu lihat-lihatnya ya Om Ruli apa siapa kan rata-rata kayak Chinese gitu kalau lagi bersih. Nggak, pas lu Cina kecil rese banget. Jalan deh. Wah ribut-ribut gak jelas Dira tuh. Akhirnya si Rianji ketawa-tawa ngeliatin kita. Karena apa? Persekutuan kita rusak nih. Ribut di jalan, ribut mulu. Mutar-mutar. Nggak, lu jangan depan gue lu. Dia kan Simbeng orangnya keras juga ya. Gue juga keras, ini orang udah gak ada yang mau ngalah Dira. Si Rianji sambil foto-foto ketawa-tawa. Gue bilang sialan lu Ji, menang lu Ji kayak gitu. Sampai tuh Waturujeng Dira, istirahat di Waturujeng. Gue lagi duduk selonjoran, tiba-tiba dia jalan duluan, udah ngilang. Gue kagak mau di belakang si Icuk katanya. Bodoh amat emang gue pikirin gitu. Si Rianji di tengah, terus jalan terus si Simbeng duluan, kayak tahu aja jalan gitu. Udah jelasin aja. Dari Waturujeng kita turun dulu tuh Dira, turun, melipir lembah, baru naik ke atas Dira. Parah banget. Terus kira-kira setengah jam landai Dira. Landai terus turun kira-kira 15 menit atau 20 menit maksimal, kita akan melihat penampakan yang luar biasa Dira. Kalau di sini kan ada wajah kamu ya. Kalau di sana ketika kita udah keluar dari kungkungan semak belukar sama pohon-pohon, tempat terbuka itu terlihat sebuah danau Dira. Danau itu terkenal dengan nama Ranukumbolo. Wah norak Dira. Baru pertama kali lihat Ranukumbolo, indah banget, bener. Wih cakep. Langsung tuh permusuhan sementara dihentikan. Udah Simbeng gak ngebahas briket lagi dia. Udah kita jalan bareng tuh bertiga.
Wah, foto. Ntar kata si Rianji gitu, ntar ada spot yang bagus. Jalan di tengah-tengah kita berhenti Dira, duduklah ya ngerokok, nikmatin Ranu Kumulo yang bagus banget tuh. Mas Imbeng langsung nih ngeluarin kertas, set, ngeluarin pulpen, set, dia diam duduk nulis. Si Atos kurang ajar, pusing pala gue lihat briket, goyang. Gue baca catatannya dia. Itu buku catatan ini isinya gue sama ceweknya. Nah bagian gunung kan si Atos berarti. Si Atos. Aduh, itu permusuhan kita hentikan dulu, kita nikmati keindahan wajahnya Dira, keindahan Ranu Kumulo gitu ya. Foto-foto, turun Dira. Turun, naik lagi. Datar, sampailah kita ke rumah kayu. Karena di Ranu Kumulo tuh ada rumah kayu yang biasa dipergunakan oleh pendaki untuk ngebes. Ya biasanya sih orang-orang yang nggak bawa tenda. Ataupun saat itu masih boleh tuh yang bawa tenda untuk buka tenda di dalam pondokan kayu itu masih boleh. Kalau nggak salah sampai situ kita udah sekitar jam 2:30 atau jam 3 dia. Akhirnya kita putuskan untuk ngebes. Nah rombongan dari Surabaya sama dari Tasikmalaya ini, kalau nggak salah 1 jam setelah kita, mereka baru pada sampai tuh. Akhirnya rame tuh, karena pada saat itu serame-ramenya Semeru ya paling 50 orang gitu. Itu udah rame banget. Jadi waktu itu kita lumayan rame lah. Ada sekitar 20 orang lah, ada sekitar 4-5 tenda lah, yang di dalam pondokan sama di luar pondokan. Ada beberapa tenda juga dia dekat itu tuh Prasasti. Sementara kita milih untuk di depan pondokan, karena tenda kita waktu itu bagus, udah tenda dum. Udah bikin tenda rapi. Si Rianji langsung masak tuh Dira. Jadi dia mungkin untuk melepaskan rasa keselnya dengan masak. Alhamdulillah enak. Nasi enak. Ya pokoknya kita habis ngambil air di Ranu Kumulo, balik-balik tuh udah ada agar-agar, udah ada tempe goreng, udah ada ikan asin, udah ada nasi. Intinya tuh alhamdulillah ya. Akhirnya suasana cair. Permusuhan gue sama Meng di jalan betul-betul kita gencatan senjata. Karena apa? Udah ngebes. Sempet ada kejadian lucu nih Dira. Kan dulu kompor gasnya tuh tabung terus ada kabelnya Dira ya. Baru kompornya kan. Nah ini macet kali nih. Nggak tahu anak Tasik, nggak tahu anak Surabaya. Macet. Meledak Dira di sininya, keluar apa nih, keluar api. Pada panik tuh. Pas banget samping gue Dira. Cuman gue dengan gaya pitung ya nggak. Pitung nyileha gitu. Ambil pasir, pluk. Mati Dira. Pada lega tuh, makin akrab lagi Dira nih. Wah bener jurus koncot lu paten gitu. Udah. Itu semua orang bisa dikatakan kenal kita dari Jakarta, anak ISIP, mahasiswa, pejuang reformasi. Datang malam Dira, nggak tahu lah, lupa, yang jelas sempat ngobrol-ngobrol. Nah gue sempat ke ini Dira, karena waktu itu kan nggak ngerti ya, nggak ngerti sejarahnya Ranu Kumulo apa tuh nggak tahu. Ketika yang lain udah pada masuk ke dalam tenda, termasuk Embeng mah tetap di dalam tenda dia nulis kalau Rianji ngaji. Nah sementara gue keluar Dira nongkrong. Yang lain udah pada masuk tuh kayaknya juga udah nggak ada di luar. Orang dingin banget Dira di Ranu Kumulo tuh. Nongkrong ngadep ke arah danau. Tuh pantai. Nah dulu kan ada kayu melintang tuh Dira ya. Pas lagi santai gitu sempat ngeliat kayak ini perasaan ya. Tapi nanti akan terbukti suatu saat itu. Jadi pada waktu itu ngelihat ada cewek Dira duduk di atas kayu. Kalau nggak salah dia pakai baju kuning ya, entah kaos, entah kemeja, entah jaket, entah apalah. Lompat dia ke dalam Ranu Kumulo terus nggak muncul lagi Dira. Agak kaget. Cuman ketika mau lompat kayak ada yang nahan. Nih, punggung nggak ada yang nahan. Akhirnya nggak jadi lompat tuh. Udahlah. Udah gitu nggak kepikiran aja Dira. Los aja, hilang aja. Kayak nggak ada apa-apa tuh. Langsung. Pokoknya kayak nggak ada apa-apa, langsung masuk ke dalam tenda. Tidur, sempat ngimpi, cuman lupa ngimpinya apa. Datang pagi Dira, suasana udah cair banget ini. Sempet briket itu kan gue taruh di bawah. Pagi-pagi itu si Mbeng sempat ngomong, Cuk udah briket lu tinggal aja sini, ngapain sih lu bawa-bawa, kata dia gitu kan. Berat tahu kata dia.
Bilang apa? Berat pundak gua, bukan pundak lu. Mulai lagi ini Dira nih. Mulai. Tinggal aja deh Pak aja gitu kan. Wah, apa sih gua mau bawa, gua beriket gue yang beli, gua yang bawa, nggak perlu ngeribet gitu kan. Udah manyun lagi dia tuh. Tapi Rianji udah mulai ketawa-tawa ngeliatin kita pada berantem mulu. Masak. Selesai masak di depan kita tuh Dira, di belakang pondokan. Nanti kalau kita ngeliat ke depan ada sebuah tanjakan Dira. Itu tanjakan bohai banget. Namanya tanjakan cinta. Di sini ada mitos yang mengatakan selama kita naik, kalau kita nggak nengok ke belakang, itu segala harapan dan impian kita itu bisa terkabul. Mitosnya. Tapi kalau gue nggak kenal mitos Dira, sebut teing. Karena apa? Rugi kalau nggak nengok ke belakang Dira. Bagus banget pemandangannya. Ya, jadi tanjakan ini bener-bener bohai Dira. Untuk kali ini gue terpaksa bilang Dira kalah bohai. Bener ya, bener bohai banget tanjakan. Enaknya pakai G, pakai G, pakai C, pakai B, menegejep. Waduh, mana bawa gembolan kan berat banget. Udah beres semua jalan. Kali ini beriket emang gue tinggal Dira. Beriket gue tinggal, cuman diganti sama tenda. Disuruh bawa tenda nih sama si Mbeng. Ya udah bawa tenda. Awalnya ditaruh di atas Dira. Ditaruh di kepala keril. Cuman kan mentok-mentok nih. Ntar jadi masalah lagi nih. Beriket beres, tenda jadi urusan lagi nih gitu kan. Udah naik tuh tanjakan cinta Dira. Wah, enak banget Dira. Wah. Tetap aja nengok ke belakang Dira. Lah bodo amat, gue udah punya pacar gitu. Pikirin amat masalah mitos gitu. Wah, indah banget Dira. Bener, indah banget. Pemandangan bagus banget tuh dari situ. Kita ngeliat Ranukumbolo di tengah, sementara di pinggirannya tuh seperti ada dinding hijau dengan pohon-pohon dan rumputan yang mengelilingi, membentengi. Di depannya, di saat matahari terbit, terlihat batas cakrawala biru, bagus, cakep banget Dira. Bener, kali ini gue harus bilang Dira satu taraf, satu level di bawah ini. Wah ya, masalah kecantikannya bener, ini cantik banget Dira, bagus, bener, bagus banget. Udah nikmatin itu, sampailah kita nanti ke tanjakannya tuh Dira. Di situ kita istirahat lagi. Di depan kita ada yang namanya Oro-Oro Ombo Dira. Nah, Oro-Oro Ombo ini nggak lebih cantik dari Dira, masih cantikan Dira jauh. Kalau tadi Ranukumbolo Dira kalah satu level. Tapi kalau Oro-Oro Ombo Dira yang menang 7 level. Itu bagus banget Dira. Dari Oro-Oro Ombo di depan kita kelihatan namanya Gunung Regulo. Di belakang Regulo itu kelihatan puncak Mahameru megah Dira. Hati semangat Dira. Wah, puncak Semeru loh. Ji, masih jauh nggak Ji? Ya lumayan kata dia gitu kan. Apa namanya, serokokan lah. Kagak diisep. Ya kagak kelar-kelar tuh jalan. Kalau diisep mah ketahuan ya. Jalan tuh Dira. Pas turun menuju ke Oro-Oro Ombo. Dulu di Oro-Oro Ombo tuh belum ada velbenanya Dira. Velbena tuh tanaman yang bunganya ungu. Jadi kalau berbunga tuh bagus banget. Dulu belum ada. Turun. Ini tenda yang ditaruh di apa namanya? Ditaruh di kepala keril. Mentok-mentok Dira, kepala nggak enak kan? Ah, si Mbeng udah ngerasa aman kan? Wah, si Icuk udah nggak bawa beriket. Udah dia. Udah jalan duluan tuh Dira sama si Rianji. Sementara gue di belakang cuek kelas sendirian. Bongkar tuh, bongkar. Taruh di bawah sini nih. Di bawah lagi. Di bawah lagi cuman gak diikat Dira. Karena dulu ada buat nyelipin lah gue. Kalau beriket itu kan cuma plastik, jadi diikat gue. Ini ditaruh di bawah ini kan, di bawah keril sebelum nanti kendor kan. Udah jalan. Udah sampai nih kita ke Cemoro Kandang. Cemoro Kandang si Mbeng sama Renji udah nungguin. Tenda lu taruh mana? Bawah. Si Mbeng mukanya udah kelipet lagi tuh. Wah, lu taruh situ lagi katanya gitu kan. Ngapa sih lu, emang kagak apa-apa, kagak goyang, gue bilang gitu. Dalam hati beriket salah, tenda salah, ngehe di bocah gitu. Bodo amat lah. Udah jalan tuh Dira. Ini belum ada konflik nih, belum. Dari Cemoro Kandang nanti kita kan ke Jambangan. Itu jalannya awalnya landai Dira. Nanti kita lewatin hutan-hutan pinus. Nanti kira-kira setengah jam mulai naik Dira, agak parah. Sampai kira-kira setengah jam kemudian ketemu kayak Sungai Mati, datar, naik parah sekitar 10 menit, sampailah kita yang namanya Jambangan. Di Jambangan ini nanti datar terus turun Dira, sampai nanti kita ke Kalimati. Bonus lah ya, itu udah agak sore tuh Dira tuh.
Jadi kita naik dari Ranukumbolo sekitar jam 9 sampai Jambangan itu sekitar jam 2-an Dira. Jam 2 siang. Terus turun ke Kalimati kira-kira setengah 3 ya. Kalimati kita langsung mengarah ke Pondok Seng yang ada di tengah padang Edelweiss di Kalimati. Kita naruh barang-barang di situ. Nah, si Embeng sama Rianji ngambil air di Sumber Mani. Gua nungguin barang tuh Dira. Selesai mereka balik, kita masak dulu tuh Dira di situ. Masak, lapar Dira. Udah lama. Udah lama. Udah dari jam 9 belum makan kan. Makan, air berkurang diisi lagi tuh. Kalau nggak salah yang kedua ini gue yang turun. Singkat kata, dari jam 2 akhirnya kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam tuh di Kalimati. Udah beres semua, baru kita mulai naik ke Arcopodo Dira. Nah dulu jalannya itu kita dikekiriin dulu, baru masuk hutan pinus. Kalau sekarang kan enggak, dari belakang Pondok Seng langsung dikekananin, naik, dia tembus-tembus langsung dikeli, enggak lewat Arcopodo. Karena Arcopodo jalurnya udah longsor kalau sekarang. Nggak tahu longsornya tahun berapa Dira. Ya udah tuh kita jalan ke kiri, naik. Itu negnya pakai G Dira, beneran dah. Dari Kalimati nih, pas mulai nanjak sampai ke Arcopodo, itu udah nggak ada bonusnya Dira. Udah bener-bener enak. Begini Dira, 70 derajat. Bawa gembolan, bawa air Dira. Ini pundak rasanya kesemutan Dira. Tapi ya pelan-pelan kita naik tuh. Sampai sekitar jam 6 kurang tembus Arcopodo. Kirain ngebesnya di sini, cuman kata si Rianji, kita dikeli aja gitu. Cuman kita nggak dikasih tahu nih, kalau dulu di areal keli itu banyak banget prasasti Dira. Ada sekitar 7 prasasti. Bahkan yang meninggal di situ pun ada gitu kan. Kenapa dikasih nama Keli? Karena Mas Keli itu meninggal di situ. Jadi jadilah pos itu namanya Keli gitu kan. Waktu itu belum tahu Dira. Ya seneng-seneng aja, nggak ada masalah sama setan gitu kan. Orang kita ngaca galakan yang di kaca setannya gitu kan, daripada yang di pohon nangka gitu. Sampai kita di Keli buka tenda itu udah sekitar jam 6 Dira. Jadi terus Cimbeng tahu nih sama Rianji, keahlian gue bikin api unggun. Udah bikin api unggun. Api unggun jadi, mereka sibuk bikin api unggun. Tiba-tiba hati kecil nggak enak Dira. Hati kecil tuh gini nih, kok pengen banget naik ke atas. Waktu itu belum ngerti Dira. Dari Keli nanti kita akan ke Cemoro Tunggal. Jadi ketika Embeng sama Rianji lagi asik masak, tiba-tiba gue naik sendirian Dira. Ke atas ke arah Cemoro Tunggal. Naik. Kira-kira 10 menit naik, udah lumayan jauh tuh Dira. Masih kelihatan api udah nitik. Tiba-tiba hati nggak enak nih. Merinding. Perasaan tuh nggak enak banget. Turun Dira. Turun. Terus ketemu sama si Mbeng sama si Rianji. Nah, si Mbeng langsung nanya, lu ngapain sih Cuk? Nyari kayu gitu kan. Kagak. Tahu kenapa gitu kan. Terus diem tuh Dira. Suruh ngopi sama si Embeng kan. Kopi kata dia. Ngopi, rokok. Terus nggak lama hati nggak enak lagi Dira. Kayak ada yang nantang. Jadi gimana ya? Kayak ada yang challenge diri sendiri, lu punya nyali nggak ke atas gitu. Gue tunggu lu di sini. Ini kira-kira gitu ya perumpamannya gitu ya. Jadi di hati bilang, siapa takut? Tunggu lu gitu. Udah tuh Dira. Jalan lagi naik ke atas. Sempat ditahan sama abangnya Om Ruli kan, sama si Embeng. Lu mau kemana lagi lu? Tahu nih. Udah lu diem aja. Naik lagi ke atas Dira sendiri. Sampai tuh ke Arcopodo, sampai tuh ke Cemoro Tunggal. Di sini agak lama tuh diem aja. Tiba-tiba hati takut lagi Dira. Kayak ada banyak banget, cuman kita nggak ngeliat, cuman perasaan aja takut tuh. Terus, aduh, kok nggak bisa dikendaliin rasa takut kan? Terus turun lagi Dira. Turun, ketemu lagi nih. Si Embeng nanya lagi, lu ngapain sih bolak-balik dari tadi gitu kan? Naik turun nyari kayu. Kalau turun malah nggak bawa kayu gitu kan. Nggak ngomong tuh, diam aja. Terakhir nih, kayak ada yang nantang lagi Dira. Berani nggak lu? Balik lu kesini gitu. Hati kecil ngomong gitu kan. Terus jadi gitu kan. Sempat ditanya sama dulu, kenapa sih? Nggak tahu nih Cuk, gue nggak enak hati gue. Kalau gue masih takut juga berarti gue gagal gitu. Nanti bisa dikonfirmasikan sama Bang Embeng gitu ya. Akhirnya lu mau ngapain sekarang? Balik lagi gue ke Arcopodo. Nah, si Embeng sama Rianji taunya gue pemberani Dira. Jadi mereka nggak pusing gitu, tenang-tenang aja, biarin aja gitu. Udah naik lagi tuh Dira.
Naik, balik lagi tuh ke Cemoro Tunggal. Kan kayak orang tolol 3 kali. Dari jam 6 sampai jam 7. Kali Cemoro Tunggal, klik Cemoro Tunggal gitu kan. Sampai lagi Cemoro Tunggal diem Lira. Diem nenangin diri. Tarik napas, tahan. Tarik napas, tahan. Sampai suara yang bilang, lu berani gak kesini? Lu berani gak ngeliat gue gitu? Itu hilang Lira. Terus ngebuka mata. Rasa takut itu udah nggak menguasai lagi. Dalam artian sekarang udah dibalik, rasa takut yang udah bisa kita kuasai gitu. Terus ngeliat ke sekeliling, itu gula-guli tadi Ra. Serem banget itu tempat. Arcopodo itu tempat yang termasuk mistis banget di Semeru ya. Soalnya Arcopodo sama Keli itu istilahnya masih jengkal Ra. Pleset nyampe, deket banget. Jadi ketika ngeliat sekeliling nggak ada perasaan merinding, nggak ada perasaan kayak tadi tuh kayak banyak sesuatu yang kita nggak tahu. Udah tenang berdiri, merokok, nyamperin ke Cemoro Tunggal, berdiri lihat-lihat, bolak-balik sambil bilang, gue udah nggak masalah nih, lu mau keluar aja. Itu tapi udah nggak ada perasaan takut Dira. Wah enak nih. Baru turun santai. Kalau yang pertama yang kedua kan sedikit lari Dira. Kalau ini nggak, jalan santai Dira. Ya udah kayak jalan mau ngapel ke rumah Dira aja. Oh ini cowoknya Dira, ini buat ini doang, buat show. Jalan santai. Begitu sampai udah nasi udah jadi tuh, lauk-lauk udah jadi, suruh makan kan. Terus abangnya dia nanya, lu kenapa sih? Gua tadi takut tuh. Gua nggak tahu gua takut kenapa. Terus gua ada yang nantang, lu berani nggak kesini? Gua tunggu. Gua nggak terima gitu Cuk. Makanya gue samperin sampai 3 kali. Nah yang terakhir ini gue udah nggak ngerasa takut. Baru gue lega. Ah lu ada-ada aja kata dia gitu kan. Nah, bodo amat urusan gue bukan urusan lu gitu. Udah tuh. Ya udah, lu jangan layanin lagi ntar kok kayak gitu kan. Kata si Meng kira-kira kayak gitu. Jadi makan. Selesai makan, ngopi. Terus nyenter ke belakang Lira. Ngeliatlah sekilas tuh. Wah, ada batu datar-datar gitu. Adalah sekitar 7 tuh batu datar-datar Lira. Gue nggak tahu kalau itu prasasti. Bener-bener nggak tahu, orang lihat sekilas doang. Wah, batu tuh buat nongkrong enak gitu kan. Nah, si Meng juga nggak tahu. Cuk, kopi. Bikin kopi. Nongkrong di belakang enak tuh, batunya datar-datar gitu kan. Oh iya kata dia kan cuma ngeliat dari center gua kan. Rianji ini kayaknya mau balas dendam gitu, didimin kita. Didimin sama Rianji, cuma senyum-senyum gitu. Waktu itu enggak. Wah si Rianji, situ sih, enggak gua di dalam tenda aja katanya kita kan. Wah bego lu gitu kata gua sama Bengan, bego lu di tempat di belakang enak nongkrong malah di dalam tenda gitu. Begitu kita bawa kopi mau ke sana si Rianji tiba-tiba baca Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah baca Quran nih gitu. Cuma udah biarin gitu kan. Ketuk. Cuk pegangin dulu kopi gue gitu. Karena waktu itu kan agak terang bulan, jadi nggak terlalu penting senter ya. Pegangin dulu, ini senter lu pegang bener. Gue mau kencing gitu kan. Udah tuh Dira. Langsung diri, ya nggak, buka sleting, pegang tuh banda, langsung ser. Begitu begitu kelar udah sletingin lagi senter. Center cekah sebelah situ duduk gitu kan. Center belum nyala Dira, begitu center cedik si Embeng, apaan tuh? Cuk, kok putih gitu kan? Agak merinding nih Dira. Hah? Kayak ilmu media ya? Dicek gitu kan. Oh bener ilmu media gitu kan. Lah lu kencing di mana tadi? Nengok ke kanan Dira. Ya Allah Dira, bener demi Allah nggak sengaja. Ilmu media lah kita kencingin. Kaget Dira kan. Ya Allah, Mas. Maaf Mas gitu kan, saya nggak sengaja, saya nggak tahu, langsung tuh ngambil air Dira, bersihin pakai air kan. Terus si Icuk bilang, lu kok gak lihat lagi gitu. Udah depan gitu. Akhirnya kita ke depan tuh, depan tenda, gelar matras Dira, ngopi sambil diem-dieman tuh masih Meng. Angin gede banget Dira, angin gede. Cuk ngantuk Cuk, nih api kita matiin dulu deh gitu kan. Ya udah kita, karena memang niatnya nanti kita mau pakai lagi, jadi baranya itu kita nggak gecek-gecek Dira, cuman kita kubur aja pakai pasir. Soalnya nanti masih bisa kita pakai nih. Nah, gitu. Kita kubur aja pakai pasir. Masuk tuh Dira. Tiduran lah. Sempet kepikiran, nih anjir gue ngencingin. Gue masih ingat namanya Dira, cuman gak bisa disebutin. Nah, anjir gue ngencingin gituan lagi gitu kan. Bodo amat, gak sengaja. Terus ngomong, sorry ya gue gak sengaja. Sumpah gak sengaja gue gitu kan. Berusaha untuk tidur tuh Dira. Nah, anak Tasik sama anak Surabaya sama beberapa orang lagi itu dia ngebase-nya di anak Tasik dia ikut kita.
Gua di atas yang dekat Immanuel, anak Tasik kira-kira 2 meter di bawah kita. Sementara yang lain semuanya di Arjopodo. Nah, tenda Tasik, tenda gua itu udah hening Dira, karena udah pada masuk, udah sekitar jam 9-an. Naik Semeru itu kan harus dini hari Dira, paling nggak jam 2 supaya kita bisa summit attack. Supaya kita bisa dapat sunrise gitu kan ya. Berusaha tidur tuh Dira. Nah, pas lagi berusaha untuk merem, kirain gua denger cuma sendirian, si Mbeng nggak denger, si Rianji nggak denger. Ternyata Rianji mikir juga, si Mbeng nggak denger, gue juga nggak denger. Jadi kita bertiga nih sama-sama ngedenger yang namanya suara gamelan Dira. Nggak tahu kenapa, ya di gunung mana aja kenapa sih harus gamelan gitu? Ya apa karena gamelan ini indah suaranya atau memang apa yang nggak ngerti ya Dira. Jadi itu mulai dari kita mulai tidur sampai nanti gua mimpi yang ngeri banget Dira. Itu suara gamelan nggak putus-putus. Wah indah. Itu dari mana Dira? Dari puncak Semeru suara gamelannya. Enggak cuman gua nih yang denger Dira. Rianji sama Mbeng semua denger. Cuman waktu itu kita berusaha tidur. Entah berapa lama akhirnya gua tidur Dira, nyenyak. Nah tidur nyenyak Dira. Di saat tidur itu ngimpi Dira. Ngimpi gua ketemu sama 5 atau 6 orang. 2 orang itu anak SMA, 3 orang itu kuliahan, 1 orang kayaknya udah orang umum lah ya. Itu tiba-tiba gue udah ada di Cemoro Tunggal ya, lagi ngimpi tuh. Pas lagi jalan di Cemoro Tunggal, tiba-tiba ada mereka nih. Ayo mas, semangat puncak Semeru gitu kan. Oh seneng banget. Naik tuh Dira. Nggak tahu berapa lama sampai lah ke puncak Semeru. Sama percis nanti setelah gue sampai puncak Semeru gue, sama gitu ya. Jadi waktu itu ngimpi jalan tuh sama mereka, kita diajak ngobrol, dibayain Dira. Pokoknya ditemenin nih. Namanya ngimpi, pikirannya ngimpi nih, bener-bener ngimpi Dira. Sampai ke puncak Semeru, dipeluk, dikasih selamat, diajak ke arah Gandring Soloko, diajak muter-muter di puncak Semeru Dira. Terus ya udah puas di puncak Semeru, bagus kan Semeru. Ingat banget kata-katanya Dira, bagus kan? Wah di sini enak, Semeru loh gitu. Wah ada yang ngomong logat Jakarta, ada yang ngomong logat Jawa. Intinya logatnya tuh antara Jawa sama logat Indonesia itu Jakarta gitu ya. Entah berapa lama tuh di puncak Semeru. Tuh ke kiri ke kanan Dira, kita jelajahin, terus diajak turun Dira. Turun tuh, gue duluan turun. Begitu gue nengok, mereka di belakang tuh. Duluan aja mas katanya, ntar kita nyusul. Namanya ngimpi Dira, terus turun. Sampai kita ke Cemoro Tunggal nengok, kok nggak ada tuh orang-orang ya. Udah terusin aja. Sampai ke tenda Dira. Ngimpi nih di dalam tenda ya nggak ada Mbeng, nggak ada Rianji, namanya ngimpi kan. Masuk, ceritanya tiduran Dira di dalam tenda. Tiduran. Begitu. Jadi ngimpi ini lucu. Ngimpi terus ngimpi lagi di dalam mimpi gitu loh. Begitu udah tidur, tiba-tiba Dira, itu di sekeliling tenda rame Dira. Ini dia nih tadi nih anak Jakarta nih yang bangsat nih, gue dikencingin bang gitu kan. Ngadu. Yang mana orangnya? Ini di sini nih bang. Banyak tuh Dira. Lebih dari 1 orang. Yang jelas di bawah 10, di atas 5. Rame di luar. Orak-orak tenda Dira. Ini mimpi. Jadi di dalam mimpi itu ngimpi lagi gitu. Di orak-orak tenda. Bawa keluar gitu kan. Bawa keluar, ajak tinggal di sini biar dia ngerasain. Ini demi Allah Dira. Begitu kedengeran suara berisik kayak gitu, itu tiba-tiba pintu tenda kebuka, ditarik-tarik Dira. Ikut nggak lu? Wah, anjing lu, bukan orang lu. Lu kencingin gua kan, lu nantangin gua. Ditarik-tarik tuh Dira. Langsung tuh dalam mimpi. Enggak, gua ikut lu. Enggak, gua nggak mau ikut sama lu. Tiba-tiba tangan juga udah ketarik Dira. Diseret. Udah tuh nendang Dira. Kagak mau. Gua bilang gitu kan. Gua nggak mau ikut lu. Tendang Dira, ada yang mental. Terus tiba-tiba ada yang ini. Perasaan tuh ada yang ngepak-ngepak gitu kan. Pakpuk. Wah nggak mau, gue masih ngelawan. Nggak taunya si Mbeng. bangun lu kenapa lu gitu kan. Lu ngimpi apaan lu, kata si Mbeng itu kan. Cuk. Aduh. Masih nanar tuh Dira kan. Itu ngimpi kayak bener Dira. Padahal ngimpi, di dalam ngimpi lagi. Itu kayak beneran Dira. Itu bangun, keringet, sama deg-degan habis-habisan Dira. Diam ya. Lu ngapa lu mimpi apaan lu katanya. Diam aja tuh kan. Ntar dulu Cuk, diam dulu Cuk.
Kasih air tuh sama abangnya si Rule, Simbeng. Minum dulu katanya. Di botol mineral. Udah agak tenang. Cuk. Lu ingat tadi sore kan? Iya, gue juga kepikiran kata dia gitu kan. Udah temenin gue belakang. Ayo kata dia gitu kan. Udah tuh. Si Rianji bangun. Lu pada mau mana lu? Belakang gue. Lu sih, sembarangan aja jadi orang gitu kan. Terus dia langsung wudhu, sholatnya sambil duduk dia karena dalam tenda. Nggak lama gua keluar ke banyak prasasti, kedengeran tuh dia lagi ngaji, entah surah apa lah lupa. Udah begitu sampai gua langsung cari tuh dia yang tadi kena kencing kan, apa ini gitu kan. Udah langsung aja ke situ, ambil air lagi, bersihin lagi. Terus kita bersihin lah pasirnya tuh, berusaha untuk kita buang lah yang kena najis tadi kan. Terus langsung diem tuh dia di situ, pegang tuh prasasti, pegang terus diem hening. Cuk, lu mau ikut doang nggak? Enggak, gue nemenin lu doang gitu kan. Udah hening tuh dia, pegang. Terus kita sebut namanya, binnya kita bin Fulan bin Fulan aja, apa namanya, si Anu bin Fulan lah, kita doa, kita merem. Itu dia keluar tuh dia dalam alam ajaib nih kayaknya, bukan dalam alam kita gitu, keluar tuh dia. Terus dia langsung ngomong, Mas hati-hati, kita kan juga di sini masih ada Mas, nggak berarti kita tuh udah nggak ada, memang jasad saya di sini Mas, diketemukannya gitu. Terus langsung ngomong, Mas mohon maaf Mas, saya nggak bermaksud untuk sombong untuk apa, saya baru pertama kali kesini, saya minta maaf gitu. Ini sih nggak ngomong, dia orang merem posisi ini, kelihatan banget nih sosok ini gitu kan. Terus yang lain datang tuh, iya ada yang ngomong Jakarta juga kan, iya lu juga hati-hati, mohon kencing-kencing aja sembarangan gitu kan, kita kan ada di sini. Ya ini entah bener entah nggak dia ya, tapi yang gue rasain pada saat itu seperti itu. Masalah energi ini cuman bisa gue ngerasain, orang lain nggak bisa, ya terserah. Orang lain mau percaya mau nggak, iya terserah. Karena pada saat itu ya seperti itu. Itu sekitar 7 orang dia ngelilingin gue, sama Mbeng juga dikelilingin. Jadi gue Mbeng kan di belakang. Jadi waktu merem itu si Mbeng kelihatan tuh, sama sekitar kelihatan. Nah itu dia ngelilingin kita. Gue disuruh diri dia dipeluk. Terus gue minta maaf sekali lagi sama mereka. Mohon maaf beneran Bang, gue nggak sengaja Bang, gue nggak tahu Bang. Yaudah hati-hati lo, lu kan udah tahu Semeru, ntar nggak jauh beda deh katanya gitu. Kan agak mikir tuh ya, cuman diem aja. Selesai doa, ngelek. Si Mbeng nggak taunya udah posisinya juga udah, cuman Mbeng nggak sila, dia begini posisinya. Ini dia. Nah iya, dia posisinya begini. Kalau gua kan sila tadi dia, udah gini dia. Terus cuk, udah, apa? Tok gue merinding aja kata dia. Udah aman. Gimana urusan lo? Beres gitu kan. Udah. Balik tuh ke tenda. Itu ternyata udah 2:30 dia. 2:30 udah siap-siap sekalian, nggak tidur lagi kan. Siap-siap. Terus iseng nanya dia, lu dengar suara gamelan nggak? Si Romi gue tanya kayak gitu. Si Romi bengong, emang lu dengar kata dia. Terus si Riaji ngomong, iya gue denger. Lu denger Cuk? Denger gue. Dari mana? Dari puncak. Ternyata kita bertiga itu semalaman suntuk. Kalau gue kan terputusnya di mimpi dia. Karena mimpi tadi. Nah kalau si Mbeng sama Rianji sampai mereka bangun itu dengar suara gamelan. Nah Mbeng itu terbangun karena apa? Gue nendang-nendang dia sama teriak-teriak. Makanya dia kaget bangun terus ditepuk-tepuk kan. Weh bangun lu gitu kan. Cuman gue ngerasa dipukulin sama mereka dia. Tuh. Jadi kita bertiga semua dengar suara gamelan. Tapi ya kita mendaki gunung dia. Nggak ada urusan sama setan. Loh kita dari rumah udah tahu mau kemana. Itu tempat apa. Andai kita ketemu alhamdulillah. Enggak ketemu wah syukurillah. Enggak ada masalah sama setan. Enggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Gitu ya. Jadi udah kita ngobrol, ya udahlah. Lu juga alhamdulillah lu selamat. Ya kata gitu kan. Emang diajak tinggal di situ dia, dibetot-betot dia. Disuruh tinggal di situ. Apa dibilangnya songong. Makanya dikasih lihat puncak Semeru itu dia nanti jawabannya ya. Karena apa? Supaya apa? Supaya kita mau pas diajak. Karena kan Semeru bagus banget. Tapi kan nggak mau begitu enggak. Dan untungnya di mimpi itu enggak. Mungkin kalau di mimpi itu mau, mungkin gue nggak ketemu kamu Dira, nggak ketemu Dira nih Kang Arya sekarang. Ya itu mungkin nama Kang Arya ada di situ.
di kali itu jadi prasasti juga kalau misalnya waktu itu mau ikut. Udah tuh masak, selesai masak Dira, beres-beres naik. Itu sekitar jam 3:15 kita baru naik ke puncak Dira. Si Ranji yang tadinya males ke Semeru, bahkan sempat ngambek, marah-marah, begitu jalan lepas dari Keli mau ke Cemoro Tunggal, udah kagak kelihatan Dira, ngilang. Buset, yang itu bocah yang tadinya kagak mau ke Semeru ngilang. Tinggal gue berdua di belakang. Eat jalan itu. Jalurnya parah Dira. Naik selangkah turun selangkah kalau kita salah ngambil jalur. Udah tuh jalan di tengah jalan ketemu anak Surabaya Dira. Kalau nggak salah nih anak Mojokerto, cewek. Dia cedera kalau nggak salah Dira. Cedera. Dari dulu tuh nggak bisa Dira. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu nggak bisa ninggalin. Terus ngomong masih Mbeng, Cuk lu duluan Cuk. Nah lu ngapain di sini? Ini orang kasihan. Akhirnya si Romi nggak enak ninggalin kan. Ya udah lu mau ngapain sih? Tungguin dulu. Cewek Dira sendirian. Kirain nih waktu itu udah berpikir gini, waduh ini penagihan gue ke Semeru bisa batal nih. Karena apa? Gue nggak bisa ninggalin orang. Mendingan gue nunggu di sini si Mbeng naik, gitu kan? Yang penting orang selamat gitu. Ternyata Mbeng juga nggak mau ninggal tuh. Kita tungguin sampai jam 5 Dira. Baru 2 orang temennya datang. Dan nanti cewek ini ternyata anak Mojokerto, dia sempat inget, sempat negor, sempat ngucapin terima kasih. Karena gondrongnya sama, bentuk wajah gue juga nggak berubah rupanya Dira di mata dia. Makanya dia sempat komen waktu itu, Kang Arya makasih waktu itu nolongin saya di sekitaran Kalimati sama di sekitaran Arcopodo. Oh gitu. Pokoknya saya ingat Kang Arya antara Arcopodo atau Kalimati, dia bilangnya gitu. Oh iya Mbak, saya ingat juga sampai anak Mojokerto kan gitu. Sempat ketemu tuh Dira. Jadi cewek ini dia cedera, dia ditinggal sama teman-temannya. Nah untungnya nih tim sweepernya dia sekitar 40 menit kemudian datang jemput. Jadi gue sama Mbeng telat banget tuh Dira. Itu paling dari Arca, itu paling dari atas Cemoro Tunggal paling baru 15 menitan. Jadi masih di bawah banget Dira. Ya udah setelah dia ketemu sama tim sweepernya kita tinggal. Udah ya Mbak sampai sini saya jalan dulu. Nah tinggal Dira. Naik tuh kita. Udah jam 5 tuh. Akhirnya sampai puncak jam 7 Dira. Alhamdulillah. Lihat banget tuh. Begitu sampai puncak, si Rianji udah pakai sarung, udah pakai kupiah, udah pakai apa namanya? Apa sih namanya? Sorban ya, udah pakai sorban, dia lagi baca Quran. Wah, itu air mata dia berlinang tuh. Entah air mata bahagia, entah air mata apa, pokoknya kita lihat. Wis, dia udah di atas. Udah baca Quran tuh. Begitu dia selesai salam, langsung Ji, makasih Ji. Kita langsung minta maaf Dira. Langsung pelukan Ji, maafin gue Ji. Maaf gue bilang. Beneran Ji, gue tuh belum pernah ke Semeru. Gue sama Mbeng gak ada niat bikin lu kayak gini. Terus dia ketawa tuh, udahlah kata dia. Mbeng minta maaf juga. Dimaafin alhamdulillah waktu itu sama Rianji. Kita peluk-pelukan tuh, Ji maafin Ji ya gitu. Si Mbeng juga Ji, maaf gitu. Ya udah, gue maafin kata si Rianji. Udah ya, udah. Jangan begini lagi lu ya. Enggak Ji, enggak sumpah gitu kan. Suasana itu akhirnya benar-benar cair Dira. Kita menikmati keindahan Semeru tuh. Di sini kita dapat foto-foto yang cukup luar biasa. Dan ketika gue ada di puncak Semeru, gue ingat mimpi gue Dira. Sama percis dengan apa yang gue lihat di mimpi. Keadaan puncak Semeru termasuk prasasti salah satu tokoh besar ada di puncak Semeru. Sama. Sebut aja Sohogi ya. Di situ ada. Terus prasasti Mahameru. Gue ngeliat berkeliling Dira. Sama persis sama ini mimpi gue. Jadi pada saat itu gue ngerasa, buset gue udah 2 kali ke puncak Semeru. Iya, 1 lewat alam ajaib, alam mimpi, yang 1 lagi lewat real. Jadi ketika ada di puncak Semeru tuh nggak ada heboh-hebohnya Dira. Karena loh sama dengan apa yang dilihat di mimpi gitu kan. Udah, itu adalah sekitar 1 jam kita di puncak Semeru atau 2 jam kurang lebih ya. Karena kalau di atas jam 8 kan nanti arah angin berubah. Itu suka membawa gas beracun dari kawah Gandring Saloko. Itu sangat berbahaya Dira. Nah kita menghindari itu, jadi kita turun tuh jam 8. Sekitar setengah jam kemudian sampai kita udah di Keli tuh Dira. Di Keli ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol, gimana tadi puncak? Ya ngomong masih Mbeng juga. Gue udah ke situ Cuk. Kapan? Ya itu pas gue ngimpi. Nah terus gimana sih? Si Rianji baru nanya, lu emang ngimpi apaan sih? Terus gitu kan. Gini Ji, sekarang gak usah di sini lah ngomongnya, langsung aja depan prasasti.
Nah kebetulan nih berani semua anaknya. Si Embeng berani, Rianji berani. Ya gue juga walaupun menakut rada berani gitu karena ada temennya gitu kan. Enggak speak. Langsung tuh kita depan prasasti. Langsung aja gue ngomong di situ kan. Gini, Ji. Ini gue kencing semalam di sini, Ji. Dan gue nggak sengaja kencingin salah satu nih yang ada di sini. Nah di situ ternyata ketika malam gue nggak tahu nih di antara nama-nama ini orang-orangnya yang mana gue nggak tahu. Yang jelas sosok itu ada sekitar 5 orang bahkan lebih. Mungkin sesuai prasasti atau mungkin lebih gitu ya. Nah gue ketemu sama mereka, Ji. Gue diajak naik ke atas. Gue dibayain, Ji. Beneran gue dibayain nih sama temen-temen sama senior-senior kita di sini. Ternyata setelah gue dibayain digejek gue habis-habisan, gue disuruh tinggal di sini. Oh gitu, ya udah kita doain lagi bareng-bareng. Udah tuh dengar cerita, akhirnya kita doain lagi bareng-bareng tuh. Gue, Embeng, Marianji doa lagi tuh depan prasasti. Kita doain, ya semoga tenang di sisi Allah. Walaupun sejatinya mereka masih ada di sini, tetapi bagaimana caranya tetap dapat ketenangan di sisi Allah. Gitu. Kita nggak tahu lah cara Allah seperti apa. Intinya setelah kita doain, agak enak tuh Dira, agak tenang. Wah. Enteng lah badan. Masak, beres-beres Dira. Beres-beres, rapi semua. Nah, tenda gue gantung di sini nih. Tak. Kan gue jalan belakangan Dira. Si Embeng sama Rianji udah turun duluan karena mereka mau ngambil air. Jadi gue sendirian di belakang nih, di keli. Masih sendirian. Nggak lama anak Tasik turun tuh kan. Turun, mereka nanya, "Bang, langsung turun Bang?" "Enggak, gue mau 2 hari lagi di Takum." Gitu kan. Ya, taruh nih Dira. Cuman rupanya nggak kekunci Dira, jadi ntar digoyang-goyang beledak. Dan ditambah lagi kalau nggak salah ada ini, dulu kan ada frame-nya. Nah frame-nya ini bunyi kencrang. Sama panci, sama nesting ditaruh di sini. Jadi itu bunyi kencrang. Pikiran gua kan si Embeng udah duluan ya. Ah udahlah nggak ada masalah, si Icuk udah duluan gitu. Kaget ada temennya Dira kan, kencrang enak gitu kan jalan turun tuh. Dari Keli ke Kalimati. Lewat Arcipodo terus turun sampai Kalimati. Nunggu nggak lama mereka kan ada kerilnya kan. Oh ini kerilnya si Icuk nih masih Rianji. Udah nungguin keril kan. Udah 15 menit lah nungguin. Datang tuh pada bawa air sebotol termasuk buat gua sebotol kan. Jalan si Embeng masih belum enggak, orang gua taruh bawah ini kan. Gua sambil duduk gitu kan. Udah gua duluan gitu kan. Gua jalan duluan. Wah lu jangan duluan lu. Dia kotor dia karena bunyi kencang bodoh. Sengaja dia gua agak lari, gua cepet. Wah sialan si Icuk gitu kan. Di jalan sampai tuh Dira. Nanti kita mau ke Jambangan kan. Dia di belakang kan. Begitu sampai Jambangan marah-marah dia. "Lu di belakang gak lu ngehe lu anjing lu," kata dia. "Belakang lu bodoh," kata gitu kan. Gua jalan duluan. Wah marah-marah tuh. Gua ribut lagi tuh sepanjang perjalanan. Nah begitu di tengah-tengah gue kecapean kan Dira ya. Karena gue kan pengen di depan terus sengaja buat ngerjain si Icuk nih, si Cina kecil nih biar marah-marah mulu gitu kan. Begitu di tengah-tengah dia nyalip Dira. Gue ditinggal Dira. Sama Rianji dia lari tuh. Dalam hati bodo amat dah, yang penting gue udah puas begini kamu gitu kan. Dah Dira. Udah tuh. Udah lama lah kepisah sama Rianji tuh dari Jambangan di tengah-tengah mau menuju ke Cimorokandang. Tiba-tiba dari belakang ada suara ini Dira, menjelang sampai ke Cimorokandang. Ada suara duduk kayak orang lari. Duduk minggir kita Dira. Lewat aja nih orang. Tapi kok habis itu nggak kedengeran langkahnya Dira. Cuman masih itu agak kecil dia, kayaknya anak-anak SMA gitu. Gitu nengok, lah orang 2 yang di depan kita kok nggak ada udah Dira. Dalam hati, buset cepet amat. Gue timbang narik sleting udah ngilang gitu kan. Wah udah cuek. Karena gini, depan kan ada Embeng sama Rianji, nanya ntar sama dia. Itu merinding Dira udah, merinding gak karu-karuan tuh, bener. Aduh merinding banget tuh, jalan. Wah. Tapi kok merinding ya, cuek siang-siang Dira kan. Si Embeng sama Rianji nungguin di situ. Nah di sini gue berdamai nih sama si Icuk. Udah Cok dah, gue taruh atas dah gitu kan. Taruh di atas. Dia ngomel-ngomel lu begitu ketemu bukan yang lain Dira. Itu keril itu tenda lu pindahin dulu nggak katanya. Pokoknya gue aja tuh kata dia gitu. Udah jangan seribut tuh si Rianji nengahin tuh. Udah waktu itu gue udah lemes Dira. Ya deh gue pindahin. Nah, gue bukannya takut sama lu, pindahin. Udah ke atas. Yo. Udah dia senyum-senyum tuh. Udah agak enak. Nanya, lu tadi ngeliat nggak 2 pendaki depan gua?
ini nih mengkeret ini yang jidatnya dia. Pendaki kata dia. 2 orang, 1 anak SMA, 1 lagi di atas kita dah umurnya. Agak Chinese gue bilang kayak gitu. Mengkerut dua nih, dua-duanya mengkerut nggak ada yang nyaut. Ah lu capek lo, kata si Rianji, lu capek lo. Dari semalam udah ngimpi, udah apa-apa, capek kali lu ah. Kalau si Meng enggak, dia diam aja. Udah jalan lah, langsung aja kita ke Ranukumbolo gitu. Sempet bingung dia. Dalam hati langsung bilang kan, ini bocah berarti nggak ngeliat. Jelas banget dia. Itu 2 orang pendaki nyusul gue, jalan di depan gue. Terus gue cuma narik sleting, nengok lagi udah nggak ada. Langsung nih deg-degan kan. Terus ingat-ingat dia sama mimpi. Kayaknya 2 sosok itu ada deh di dalam mimpi gitu. Diam, langsung, udah Cuk lu jalan duluan deh. Lu ngapain lagi ya? Udah lu duluan. Ngadep ke belakang tuh Dira. Ke arah jalur yang menuju Jambangan. Kirimin doa. Merindingnya hilang Dira. Nggak ada penampakan apa-apa, cuman merindingnya hilang. Ah, hilang nih merinding. Dah. Di tengah-tengah oro-orombo, Simbeng nungguin. Nanya, kenapa Cuk? Itu semalam kayaknya. Nggak tahu ngikutin sampai sini. Ah udahlah, nggak usah dipikirin. Udahlah, apa juga dipikirin gitu. Jalan tuh, udah damai nih dia, udah nggak ribet-ribet. Ujung naik parah tuh ke tanjakan, sampai ke puncak tanjakan cinta kita turun. Tanjakan cinta tuh jadi turunan cinta kan waktu berangkat tanjakan, pulangnya berarti kan turunan. Nah lewatin turunan cinta sampai ke Gubuk Kayu tuh. Nah kemarin itu sempat nazar dia, lupa diceritain tadi. Kalau kita tembus puncak Semeru, kita akan mandi di Ranukumbolo. Pada saat itu belum ada larangan. Yang penting nggak pakai sabun ataupun sampo, silahkan aja mandi. Karena pendakinya masih sedikit Dira. Belum ada tuh film 5 cm, belum ada. Tahun 98. Film centimeter kalau nggak salah 2012. Ya jadi ketika sampai tuh sama si Embeng di pondokan kayu di Ranukumbolo, itu lempar carrier itu lempar, masih pakai sepatu Dira. Masih pakai baju, jaket. Itu langsung nyemplung ke Ranukumbolo. Lari, gue nyemplung gak lama Embeng. Dalam juga Dira, ternyata lumayan tuh. Sampai ke dasaran naik ke atas. Allah Akbar, alhamdulillah Najar udah tercapai gitu kan. Kecipak-kecipuk udah tuh orang pada ngeliatin. Kata orang-orang kali ini bocah gila nih, sore-sore berendam Ranukumbolo kan dingin bener ya. Bodo amat. Kecipak-kecipuk ke orang naik ke atas, dingin. Buru-buru ganti baju tuh dia. Najar sudah tercapai. Sore itu langsung masak Dira. Suasana udah kondusif. Itu briket masih ada di pojokan. Si Embeng sebenarnya, lu mau bawa lagi nggak tuh? Udahlah biarin deh. Gue bawa kali. Jangan katanya gitu. Gitu kan. Nah, lupa ada tuh Dira. Yang jelas kita sore itu masak-masak, seneng-seneng, dan sekitar jam 8 udah tidur Dira. Karena niatnya memang kita mau 2 hari, 2 malam di situ. Jadi ini malam kita gunakan untuk istirahat aja lah. Tidur, nggak ada apa-apa Dira, nggak mimpi, nggak apa. Juga nggak kebayang tuh cewek yang kemarin, nggak kepikiran tuh cewek yang kemarin malam-malam kita lihat dia nyemplung ke Ranukumbolo, udah nggak kepikiran. Itu baru nanti pendakian ketiga di tahun 2002. Itu baru kepikiran Dira, baru keingetan lagi. Jadi pada waktu itu udah nggak inget tuh cewek itu yang pakai baju kuning, kemeja kuning atau apa kuning lah, dia lompat ke dalam Ranukumbolo terus nggak nongol lagi, udah nggak kepikiran. Sampai pagi Dira. Nah pagi ini ternyata rokok habis Dira. Kita nggak jadi 2 hari 2 malam di situ gara-gara apa? Gara-gara rokok kelar. Kalau masih ada rokok aja lanjut Dira. Jadi ketika pagi-pagi rokok lu nggak berapa Cuk? Dia kan rokoknya dulu Samuramil ya. Tinggal 8 batang wah. Super lu. Tinggal 2 batang. Lah nggak jadi dah 2 hari. Nggak ada rokok, ribet Dira. Akhirnya nggak jadi tuh gara-gara rokoknya dia tinggal 8 batang, rokok gue tinggal 2 batang. Si Ranji ngomong jadi nggak 2 hari, nggak usah ah, nggak ada rokok ngapain asam gitu kan. Ya udah pagi itu masak, packing, turun kita Dira ke Ranupani. Naik, landai, turun, parah,
Kita lewatin dasar lembah, naik sedikit sampai kita ke Waturejeng. Nah di Waturejeng itu sempat ngerasa nggak enak, Dira. Sempat ngerasa nggak enak, sama terlintas kayak ada nenek-nenek. Tapi hanya terlintas begitu aja, terlintas. Oh, udahlah nggak usah dipikirin. Terus turun terus Waturejeng, landingan dulu sampai kita ke aspal. Itu sekitar jam 2. Terus jalan sampai kita ke posko atau pos pendakian di Ranupani. Istirahat, makan, ada jeep. Udah kita naik jeep tuh, Dira. Turun jeep sampai kita ke rumah Pak Yon maghrib. Wah, di sini masih seneng-seneng, Dira. Masih belum tahu nih. Ternyata si Icuk bokek, gua bokek, Rianji juga bokek. Masing-masing berpikir dia punya duit, ini punya duit, ini punya duit. Jadi bisa saling nutupin gitu. Udah tuh santai-santai aja di rumah Pak Yon kan. Beli bakso Malang, Dira. Norak bakso Malang pakai tahu. 3.000 perak kenyang, Dira. Pakai ketupat juga. Wah, udah makan itu aja tuh. Semalaman 2 kali makan. Cela gaya nih. Beli rokok Jarum Super sebungkus. Cimbeng beli sebungkus. Sama sekali nggak kepikiran kalau besok kita bakal sengsara gitu. Udah tuh malam ngobrol-ngobrol, apa lupa lah di rumah Pak Yon, sampailah besok pagi, Dira. Udah pamit ceritanya Pak Yon. Pak Yon, makasih banyak. Sekarang Pak Yon udah almarhum. Ya semoga Pak Yon diterima amal baiknya di sisi Allah. Ya, terima kasih Pak Yon dulu. Udah pamit ya Pak Yon, kita ke Terminal Tumpang nih, Dira. Ya, Pasar Tumpang naik mobil nih ke Arjosari Malang. Wah, di jalan ngobrol-ngobrol aja, Dira. Masih belum kebongkar nih, belum ketahuan. Singkat kata sore itu sampai sekitar jam 3 kita sampai di Arjosari. Begitu di Arjosari mulai nih nanya, Cuk, duitnya berapa? 20.000. Hah? Kaget si Romi gitu. Nah, lu berapa, Cuk? Gue 15. Lu marah lagi. Si Rianji, wah Rianji nih menang banyak dia. Dia langsung ngomong, gua ada nih pego, cuman gua mau naik bis eksekutif. Ji, terus gimana Ji? Bodoh amat kata dia gitu. Pokoknya gua mau naik eksekutif besok, karena gua hari ini gua ada kelas, gua ada perbaikan atau apa gitulah. Gua Mambeng gimana ya, kita juga ngerjain dia. Dikerjain balik. Ji, udah, pokoknya gua mau tahu besok gua naik bis pagi. Ya terus kita tidur di mana sekarang, Ji? Udah kita di losmen aja. Udah kita nurutin tuh si Rianji sambil melas-melas gitu kan. Supaya dikasihanin, dipinjemin duit kayak apa gitu. Kagak peduli dia. Udah kita ke losmen, akhirnya udah tuh si Embeng nelpon kemana, gua nelpon kemana tuh. Nelpon kemana-mana tuh. Akhirnya malam itu juga si Embeng dapat kiriman cepet dari 2 orang. Sedangkan gue baru dapat kiriman itu nanti pas udah sampai Jakarta, duitnya baru masuk. 300.000 sih, Dira. Cuman baru masuk pas udah di Senen kan, sama aja bodong ya. Udah tuh, ya udah, ini malam turutin aja Rianji dah gitu. Udah tuh Rianji, kita nyewa losmen yang waktu itu semalamnya masih 25.000, Dira. Ada 2 bed di situ. Udah kita tidur istirahat sambil mikir, Dira sebenarnya. Cuman ya udahlah, gimana lagi kan. Datang pagi. Udah si Rianji udah mandi, udah rapi, ganteng, senyumnya sumringah banget. Gila, balas dendam yang sempurna. Sumringah tuh pagi. Wah teman-teman, gue baru beli tiket nih. Dulu kalau nggak salah 65.000 dia. 65 apa 90 gitu, lupa deh. Tiket Malang Jakarta, Kramat Jati kata dia. Makan 2 kali kata dia. Gue Mambeng, jing. Ceweknya gak bisa ngomong dia. Iya Ji, iya udah bareng ya Ji. Iya gue anterin. Iya lah, anterin gue ke terminal lah kata dia. Lu kan sama gue. Iya. Anjir. Udah kita anterin tuh. Ya, begitu sampai terminal dia naik bis Kramat Jati. Ditaruh tuh barangnya di bagasi. Begitu dia mau naik di pintu bis dia bilang, sampai juga di Jakarta. Dia masuk ke dalam bis Kramat Jati. Gue Mambeng, anjing, gantian dia balas dendam. Udah si Rianji jalan tuh bis ya. Sampai begitu jalan bisa dadah kelihatan tuh dari kaca mobil. Anjing tuh Ji gitu. Udah gua Mambeng bengong tuh. Cukup nggak Cuk? Cukup gitu kan. Cuman minim nih kita. Gitu. Ya udahlah. Hitung-hitungan nih. Jakarta Surabaya kalau kita naik gaya baru 13 kali 2 26. Sini dari Arjosari ke Bungurasi
Kalau nggak salah 8.000 Dira. 8.000 kali 2 baru 16. Tambah 36. Makan rokok. Cukup lah gitu. Terus naik bis ke Surabaya. Sampai Surabaya itu siang lah ya. Sekitar jam sampai Bungurasi itu sekitar jam 12-an lah kurang lebih. Bungurasi lanjut lagi kita ke Pasar Turi. Sampai Turi itu sekitar jam 2-an. Langsung tuh beli rokok Sampurna Mil, ya enggak? Sep-sep, makan rawon Dira ya. Beli tiket 2. Begitu di kereta mau jajan, repa-repe kagak ada duitnya Dira. Lah pucet. Lah Cuk, ini gimana kita nggak pegang duit bisa? Wah, udah Dira manyen tuh Dira. Wah, akhirnya saat itu kan lagi rame omongan demonstrasi mahasiswa ya. Kebetulan ada bapak-bapak di samping kita, waktu itu seumuran gua kali Dira ya. Sekarang dia seneng banget ngomongin pergerakan mahasiswa. Langsung si Icuk ngikut nih si Romi. Koncot pakai koncot gitu kan. Ngomongin pergerakan Dira. Mahasiswa gini Pak, tujuannya gini-gini. Tertarik banget Dira. Nah, itu mulai dari Lamongan sampai Semarang. Minum kagak, makan kagak. Ngerokok doang, itu juga rokok udah kering ini, udah mau habis. Akhirnya si bapak nanya, "Adek, kok dari tadi nggak makan? Nggak apa, nih saya mau makan." Si Embeng kan gengsi mau ngomong, gue bilang, "Nggak punya duit Pak." Wah bilang katanya, "Rokoknya masih ada nggak?" Buka, ya super habis sudah. Tinggal Sampurna Mil 2 batang, habis Pak. Udah tenang. Tukang nasi lewat kan, "Mbak sini Mbak, beli 2 gitu, kopi ya." Terus gue sih tuh gunanya koncot anjing. Udah tuh Dira, udah lapar banget Dira. Itu di Semarang makan, mungkin 2 kali kejap hilang udah tuh nasi. Lapar banget Dira. Kalau minum ada, makan nggak ada. Ngopi, rokok diulin, Samsu doyan nggak? Doyan Pak, gratis gitu. Samsu, 2 bungkus Dira. Kasih duit gocap. Saat itu mahasiswa ada harganya Dira. Gak mati adem, megang duit gocap, Samsu 4 bungkus gitu. Makan masih diselipin juga Dira sama si bapak. Ini kalau nggak salah dia turunnya di Bekasi atau pokoknya sebelum masuk Jakarta dia udah turun. Sepanjang jalan tuh ngobrol itu Dira, sampai akhirnya tidur, sampai bapak-bapak itu turun. Terus kita ucapin terima kasih, singkat kata pagi-pagi sampai akhirnya kita di Senen. Udah di Senen si Embeng marah-marah kan, "Mana kiriman belum masuk nih, cek dulu dong, cari ATM gitu kan." Cek, tapi udah tenang Dira, udah megang duit 50. Di Senen tuh ngecek, ternyata masuk Dira, kiriman gue 300. Wah telat banget udah sampai Senen. Ya udah ditarik sama si Embeng tuh 300. Gue bilang tuh cepet lu pegang dah, gue 200 ya lumayan. Udah naiklah kita P17 Dira ke stasiun Cikini. Dari Cikini si Embeng turun di Lenteng, dia langsung ke kampus. Kalau gue pulang dulu ke rumah. Nah itulah Dira perjalanan gue ke Semeru di tahun 98. Di sini gue, Embeng, Rianji betul-betul merasa apa ya, ini sebuah pelajaran lah dalam pendakian gitu ya. Dimana kita pada saat itu bisa lepas dari kepenatan, peluru karet, gas air mata yang selama ini memenuhi aktivitas kita selama kuliah di Jakarta gitu dia. Ya maaf Kang, mau flashback sedikit dari cerita Kang Arya yang Kang Arya sempat melakukan kesalahan, ya kan? Terus kan Kang Arya sampai ke bawah mimpi. Terus sama pas ngedoain juga Kang Arya ngerasa dia menampakkan diri. Itu dari mimpi sama saat dia nampakin diri itu wajahnya benar-benar sama apa gimana? Kalau saya ingatnya Dira itu sama sih. Karena ada beberapa orang yang wajahnya nggak jelas tapi perawakannya sama gitu. Perawakannya sama. Jadi kemungkinan besar itu yang di mimpi, yang narik-narik sama yang kita temuin di prasasti ketika berdoa itu kebetulan kemungkinan besar orangnya dia juga deh. Sama. Memang ada beberapa yang wajahnya nggak jelas, tetapi perawakannya sama semua. Ya. Gitu, sama sedikit mau nanya juga tadi, kan kata Kang Arya tuh naik 1 turun 1 ya pas mendaki gunung. Iya. Emang itu normalnya gimana Kang? Jadi di Semeru itu apa ya? Dia kan juga pasirnya pasir lunak gitu. Jadi kalau kita salah ngambil jalur itu, salah ngambil lokasi untuk melangkah, langkah kita yang di depan nih begitu kita pijak, kita mau naik, dia turun nih dah.
bukannya malah naik, malah turun semua seret gitu. Nah kalau normalnya biasanya naik 2 langkah turun sedikit, naik 2 langkah turun sedikit, naik 3 langkah turun selangkah, itu biasa di Semeru. Jadi karena kondisinya sangat terjal dia, ya itu sekitar 70 derajat. Medan pendakian mulai dari Kalimati sampai ke puncak Semeru itu sekitar 70 derajat. Ditambah lagi kontur medannya pasir dan pasir lunak, jadi gampang longsor. Ya itulah kenapa dibilang naik selangkah turun selangkah, ataupun naik 3 langkah turun selangkah. Itu sesuatu yang lumrah terjadi ketika kita summit attack di Gunung Semeru. Gitu. Makasih banyak Kang ceritanya untuk malam ini, dan buat teman-temannya Kang Arya seru banget. Aku ketawa sih dengernya. Ya nanti kalau ada rezeki Mbeng sama Riaji bisa dihadir. Oke. Sama Dira. Gitu, ya. Mungkin aku ketawanya lebih dari itu nanti. Oh, apalagi. Ya, tapi tadi nahan banget sih, jujur. Iya, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu dia tadi kita udah dengerin ceritanya Kang Arya di Gunung Semeru ya Kang ya. Dan buat teman-teman diingatkan lagi kalau di tempat baru lebih berhati-hati ya Kang ya. Betul, iya, biar nggak terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan ya. Betul. Oke teman-teman, makasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalain tekan tombol loncengnya biar selalu ketemu sama kita berdua. Betul. Oke, makasih Kang Arya, makasih juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.